kamu itu hanya babu miskin. Tidak akan pernah pantas menikah dengan anakku. Pergi kamu dari sini sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang wanita sederhana yang sehari-hari bekerja sebagai asisten rumah tangga, ia tak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis. Cintanya pada seorang pria baik hati yang merupakan anak tunggal dari keluarga terpandang, membawanya ke pelaminan. Namun kebahagiaan itu runtuh seketika. Di atas pelaminan, di depan tamu undangan yang tertawa dan berbisik-bisik, sang ibu mertua yang sombong berdiri dengan suara lantang, menghinanya dengan berkata, "Kau cuma wanita ART miskin, tak pantas jadi menantuku." Wanita ART itu hanya bisa menangis, sementara suaminya terdiam di antara cinta dan bakti kepada ibunya. Para tamu mencibir, beberapa merekam dengan ponsel, menjadikan momen sakral itu tontonan yang memalukan. Wanita ART itu tetap diam, hanya menunduk dan tak berkata sepatah pun. Tetapi di balik air matanya, ada sesuatu yang tak diketahui siapapun. Seminggu setelah pernikahan, sesuatu yang besar terjadi. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Jadi selama ini, aku dimanfaatkan oleh orang itu? Pak Hadi menatapnya penuh empati. Kau bukan pelaku, Bu Ratmi. Kau korban. Sama seperti aku, Tina memegang tangan mertuanya. Bu, ini belum berakhir. Kita akan buktikan semuanya. Tapi tolong, mulai sekarang jangan takut lagi. Nih. Ratmi menatap Tina dengan mata berkaca. Kamu benar-benar bukan hanya menantu, nak. Kamu seperti malaikat yang datang untuk menyembuhkan luka lama keluarga ini. Tina tersenyum pelan. Namun di balik senyum itu, pikirannya mulai berpacu. Karena nama Bimo Saputra bukan nama asing baginya. Ia pernah melihatnya, tepat di acara pernikahannya dulu. Duduk di antara para tamu yang tertawa ketika dirinya dihina. Tina menggenggam erat map itu. Kalau begitu, sekarang aku tahu harus mulai dari mana. Sore itu, langit tampak berwarna jingga keemasan ketika matahari mulai condong ke barat. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah kering dari halaman. Di ruang kerja kecil yang kini jadi tempatnya menyusun semua dokumen lama, Tina duduk di depan meja dengan wajah serius. Berkas-berkas yang ia temukan mulai membentuk sebuah pola. Semua alur keuangan, semua surat perjanjian, bahkan setiap tanda tangan, semuanya mengarah pada satu orang, Bimo Saputra. Ia menatap foto lama di pojok dokumen, memperlihatkan pria berjas abu-abu dengan senyum licik dan mata tajam. Pria itu adalah dalang di balik kehancuran Santoso Group 20 tahun silam. Dan kini, ia kembali berusaha menghentikan kebangkitan perusahaan itu lewat cara kotor. Ketika Tina masih menelusuri lembar demi lembar, Arman masuk pelan. "Sayang, kamu belum istirahat." Tina menatapnya dan tersenyum lemah. "Aku harus tahu kebenaran ini, Mas. Ayah sudah cukup lama disalahkan. Sekarang waktunya semuanya terungkap." Arman mendekat, duduk di samping istrinya. "Aku tahu kamu kuat, tapi tolong jangan sendirian. Apapun yang kamu rencanakan, biar aku di sisimu." Tina menatap suaminya lembut. "Aku butuh bantuanmu, Mas. Aku ingin bertemu langsung dengan Bimo, tapi tanpa membuat mereka tahu siapa aku sebenarnya." Arman terdiam sejenak. "Kau yakin? Orang seperti dia tidak segan menggunakan cara kejam." Tina menatap lurus ke depan. "Aku yakin. Karena hanya itu satu-satunya jalan malam harinya, mereka berdua menyusun rencana. Dengan bantuan seorang teman lama ayahnya yang masih bekerja di lembaga keuangan, mereka berhasil mendapatkan data terbaru tentang perusahaan milik Bimo. Rupanya, perusahaan itu kini bergerak di bidang investasi besar, dan beberapa asetnya ternyata masih memakai nama orang lain untuk menyamarkan aktivitas ilegal. Tina memandangi layar laptop yang menampilkan daftar rekening dan nama perusahaan bayangan. "Mas, lihat ini. Beberapa rekening ini terhubung ke dana dari proyek pemerintah. Semua atas nama orang berbeda,
Tapi kode identifikasinya sama dengan yang dulu mencuri dari Santoso Group. Arman menghela napas berat. Berarti benar, dia masih bermain dengan cara lama Tina mengangguk. Dan yang paling mengejutkan, sebagian proyek ini menggunakan nama perusahaan baru yang ingin mengakuisisi bisnis ayah. Arman menatap istrinya serius. Kalau begitu, ini bukan sekadar bisnis. Ini dendam yang belum selesai. Keesokan harinya, Tina dan Arman menemui ayahnya. Mereka menceritakan semua yang ditemukan. Pak Hadi mendengarkan dengan wajah tegang, matanya memandang jauh keluar jendela. Bimo tidak akan berhenti sampai aku benar-benar jatuh. Tapi kali ini dia salah langkah. Ujarnya perlahan. Karena aku tidak lagi sendirian. Tina menggenggam tangan ayahnya. Ayah, biarkan aku yang menyelesaikan bagian ini. Aku tidak akan biarkan nama ayah terus dipijak orang seperti dia. Pak Hadi menatap putrinya lama, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, bersiaplah. Orang seperti Bimo tidak akan diam begitu saja. Sore mulai berganti malam ketika Tina berdiri di balkon rumah, menatap lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Hatinya berdebar. Ia tahu langkah yang akan ia ambil bisa sangat berbahaya. Tapi kali ini ia tidak akan mundur. Dari bawah halaman nyonya, Ratmi berjalan mendekat membawa selimut. Nak, udara malam dingin. Jangan terlalu lama di luar. Tina menoleh dan tersenyum. Terima kasih, Bu. Saya cuma ingin menenangkan pikiran. Nih, Ratmi berdiri di sampingnya, memandang lampu kota bersama. Aku dulu juga pernah menatap kota ini seperti kamu. Bedanya, dulu aku penuh dendam. Tapi sekarang aku belajar sesuatu darimu, Nak. Tina menatapnya lembut. Apa itu, Bu? Bahwa kadang orang yang paling kita benci justru dikirim Allah untuk menyembuhkan luka kita. Kalimat itu membuat hati Tina hangat. Ia menatap ibu mertuanya penuh haru, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Bu. Ibu sudah banyak berubah. Saya bangga bisa jadi bagian keluarga ini." Namun malam yang tenang itu tak berlangsung lama. Dari jauh, di balik pepohonan dekat pagar, sebuah mobil hitam berhenti. Dua pria turun dengan pakaian gelap, membawa kamera panjang. Mereka mengarahkan lensa ke arah balkon tempat Tina dan Ni. Ratmi berdiri. "Ambil gambar mereka. Kirim ke Pak Bimo," ujar salah satu pria itu pelan. Dan ketika kilatan kecil dari kamera itu muncul sesaat, Tina tanpa sadar menatap ke arah sana. Alisnya mengernyit. "Bu, Ibu lihat sesuatu di sana?" "Nyi." Ratmi menatap arah yang sama. Seperti ada cahaya, mungkin pantulan dari mobil lewat. Namun perasaan Tina berkata lain. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak wajar. Jantungnya berdebar. "Mungkin ini baru permulaan, Bu," bisiknya dalam hati. Malam itu, saat semua orang di rumah mulai tertidur, pesan singkat masuk ke ponsel Arman. Pesan itu tanpa nama pengirim, hanya menulis satu kalimat. "Berhenti menggali masa lalu, atau istrimu jadi korban berikutnya." Arman menggenggam ponsel itu erat, rahangnya menegang. Ia menatap ke arah kamar Tina, di mana istrinya sudah tertidur dengan wajah tenang. Dalam diam, ia bersumpah dalam hati. Tidak ada satupun yang akan menyentuh istrinya, meski nyawanya sendiri taruhannya. Pagi itu terasa aneh. Udara lebih dingin dari biasanya, dan matahari seperti enggan menampakkan wajahnya. Arman duduk di ruang kerja sambil menatap layar ponselnya, membaca ulang pesan ancaman yang datang semalam. Kata-kata itu masih menancap tajam di pikirannya. Berhenti menggali masa lalu, atau istrimu jadi korban berikutnya. Ia tidak ingin Tina tahu. Ia tahu betul istrinya kuat, tapi ia juga tahu Tina terlalu berani ketika melindungi orang-orang yang ia sayangi. Jika Tina tahu ancaman itu, ia justru akan maju tanpa pikir panjang. Ketika Tina masuk membawa secangkir kopi, Arman cepat-cepat mengunci layar ponselnya dan tersenyum seperti tak terjadi apa-apa. "Mas, wajahmu tegang sekali. Ada masalah di kantor?" Arman menatap istrinya.
lalu tersenyum samar. Tidak, cuma kerjaan menumpuk. Tapi jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tina meletakkan kopi di meja. Kalau ada yang bisa kubantu, bilang saja ya mas. Aku tahu bebanmu berat belakangan ini. Senyum Tina yang tulus membuat dada Arman terasa sesak. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak membiarkan siapapun menyentuh perempuan itu. Beberapa jam kemudian, Arman diam-diam pergi menemui seorang teman lamanya di kepolisian. Ia menyerahkan ponselnya. Nomor ini tidak bisa dilacak biasa, aku butuh kamu bantu cari tahu siapa pengirimnya. Petugas itu membaca pesannya, lalu menatap Arman serius. Ini bukan ancaman main-main, Man. Pola bahasanya khas jaringan lama yang dulu terlibat kasus korupsi proyek negara. Arman mengangguk pelan. Aku tahu, mereka orang-orang yang dulu menghancurkan keluarga istriku. Sementara itu, di rumah, Tina sedang berbincang dengan ayahnya di ruang tamu. Ayah, aku ingin ke kantor Bimo Saputra besok, katanya tegas. Pak Hadi menatap kaget. Untuk apa? Aku ingin tahu kebenaran langsung darinya. Aku ingin dengar dari mulutnya sendiri. Tapi itu berisiko, nak. Orang seperti dia bisa melakukan apa saja. Tina menatap ayahnya dengan mata berkilat. Ayah, dulu kita dihancurkan tanpa kesempatan bicara. Kali ini aku ingin berdiri dan menatap matanya langsung. Pak Hadi terdiam. Ia tahu anaknya keras kepala, tapi juga tahu keberanian itu bukan tanpa alasan. Baiklah, katanya akhirnya. Tapi kamu tidak sendiri. Aku dan Arman akan ikut malamnya. Tina menulis sesuatu di buku catatannya. Setiap kata terasa berat, tapi ia tulis dengan mantap. Aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin kebenaran muncul, agar tak ada lagi orang yang dihancurkan karena keserakahan. Namun saat itu juga, di tempat lain, Bimo duduk di ruang kantornya yang mewah. Ia menatap foto Tina di layar laptop. Anak kecil ini ternyata lebih berani dari ayahnya, gumamnya dingin. Kalau dia terus mencampuri urusanku, habisi saja. Anak buahnya yang berdiri di samping menunduk. Baik Pak, kami akan urus pagi berikutnya. Tina berangkat bersama Arman dan Pak Hadi menuju gedung perusahaan Bimo. Nyasto Ratmi yang mengantar mereka sampai mobil berangkat sempat memegang tangan Tina erat. Hati-hati nak, aku tidak tenang kalau kau harus berhadapan dengan orang sejahat itu. Tina tersenyum lembut. Tenang saja Bu, aku tidak sendirian. Mobil hitam itu melaju di jalan besar. Di dalamnya, suasana hening. Hanya suara mesin yang terdengar. Tina memandang keluar jendela, menatap gedung-gedung tinggi yang menjulang. Dalam hatinya, ia berdoa pelan. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk tidak membenci, tapi cukup keberanian untuk menegakkan kebenaran. Ketika mereka tiba di gedung itu, suasananya sangat mewah dan mencolok. Petugas keamanan menatap mereka penuh curiga. Namun begitu Arman menunjukkan surat pertemuan resmi, mereka dipersilakan naik. Lift membawa mereka ke lantai paling atas. Begitu pintu terbuka, ruangan besar berwarna gelap menyambut mereka. Di ujung meja panjang, Bimo Saputra duduk tenang dengan senyum tipis di wajahnya. Wah, lihat siapa yang datang. Anak kecil yang dulu menangis di pemakaman ibunya, katanya dengan nada dingin. Tina menatapnya tanpa gentar. Aku bukan anak kecil lagi Pak Bimo. Aku datang bukan untuk balas dendam. Aku datang untuk menanyakan kebenaran. Bimo tertawa pelan. Kebenaran? Kebenaran seperti apa yang kamu cari? Dunia ini tidak peduli siapa benar, yang penting siapa yang punya kekuasaan. Tina melangkah maju. Kekuasaan yang dibangun dari kebohongan tidak akan bertahan lama. Tatapan mereka saling mengunci, tajam dan penuh tekanan. Suasana ruangan seketika membeku. Arman yang berdiri di belakang Tina menggenggam tangan istrinya perlahan, memberi kekuatan. Sementara Pak Hadi menatap Bimo dengan mata yang dulu pernah memandangnya penuh hormat, kini hanya menyisakan luka dan kecewa. 20 tahun lalu, kau merampas semuanya dariku, ucap Pak Hadi pelan. Dan sekarang kau ingin menghancurkan anakku juga? Sampai kapan kau hidup dari menipu orang?
Bimo tersenyum miring, sampai dunia ini berhenti memuja uang. Tina menatapnya dalam, lalu berkata tegas, "Kalau begitu, mungkin inilah waktunya dunia tahu siapa sebenarnya Bimo Saputra." Ia mengeluarkan ponselnya, menekan satu tombol. Di layar besar di belakang ruangan, tiba-tiba muncul rekaman dan dokumen keuangan yang menampilkan bukti penggelapan dana oleh Bimo dan kroninya. Wajah Bimo langsung berubah. "Dari mana kau dapat itu?" "Dari tempat yang sama di mana kau menyembunyikan kebenaran 20 tahun lalu." Ketegangan meledak. Beberapa anak buah Bimo yang berjaga di luar mulai bergerak, namun petugas kepolisian yang sudah menunggu di lobi segera naik ke lantai atas. Dalam hitungan menit, ruangan itu berubah menjadi tempat penggerebekan resmi. Bimo menatap Tina dengan mata merah. "Kau pikir ini berakhir? Dunia ini tidak adil untuk orang jujur sepertimu." Tina menatapnya tenang. "Saya tidak butuh dunia yang adil, Pak. Saya hanya butuh hati saya tenang karena tidak ikut berbohong." Ketika polisi membawa Bimo pergi, ruangan itu dipenuhi keheningan. Pak Hadi memeluk putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Kau menegakkan nama baik keluarga kita." Tina hanya tersenyum. "Semua karena pertolongan Allah. Ya, aku hanya menjalankan yang seharusnya." Namun di luar gedung itu, saat mereka melangkah keluar, sebuah mobil melintas pelan. Dari balik jendela gelapnya, seseorang menatap mereka dengan mata tajam. Ia mengangkat telepon dan berkata, "Pelan." Bimo sudah jatuh, tapi permainan belum selesai. Sekarang giliran mereka yang akan kehilangan segalanya. Setelah penangkapan Bimo Saputra, berita itu langsung menjadi sorotan nasional. Televisi dan media sosial penuh dengan judul besar. Pengusaha ternama ditangkap atas kasus korupsi dan penggelapan dana. Nama Santoso Group pun kembali harum. Pak Hadi dipuji sebagai korban yang berani menuntut keadilan setelah 20 tahun difitnah. Namun di balik sorotan itu, ada hal lain yang diam-diam bergejolak. Beberapa hari setelah penangkapan, rumah keluarga Arman terasa sepi dan tegang. Arman sering terlihat gelisah, bahkan saat duduk di ruang tamu pun pandangannya seperti kosong. Tina memperhatikan perubahan itu. Suaminya yang dulu selalu menenangkan kini tampak menyembunyikan sesuatu. "Mas," ucap Tina lembut suatu malam, "ada yang sedang kamu pikirkan?" Arman terdiam lama sebelum akhirnya menjawab pelan, "Aku hanya khawatir, Tin. Setelah Bimo tertangkap, pasti ada pihak lain yang tidak senang. Dunia ini penuh orang yang tidak mau kehilangan kuasa." Tina mendekat, menggenggam tangan suaminya. "Aku percaya, selama niat kita baik, Allah akan lindungi." Arman tersenyum kecil, tapi di balik senyum itu masih ada beban berat. Keesokan harinya, seorang polisi datang membawa kabar bahwa Bimo menolak bekerja sama dalam penyelidikan. Namun, ia meninggalkan pesan tertulis sebelum dipindahkan ke sel isolasi. Di dalam pesan itu, hanya ada satu kalimat yang membuat semua orang membisu. "Aku bukan satu-satunya. Ada orang lain di antara kalian." Pak Hadi membaca kalimat itu berulang-ulang. "Apa maksudnya, Nak? Siapa orang lain yang dia maksud?" Tina mengernyit. Mungkin salah satu orang dalam yang masih melindungi kepentingannya. Tapi Arman yang sejak tadi diam, tiba-tiba berdiri. Bisa jadi pesan itu jebakan. Kita jangan mudah terpengaruh. Nada suaranya terdengar aneh, lebih keras dari biasanya. Malam itu, Tina duduk sendirian di kamar sambil memandangi layar laptop. Ia membuka ulang file lama milik Bimo yang tersimpan dalam hard disk yang disita. Ia menelusuri satu folder bernama invest_personal. Di sana, ia menemukan serangkaian data transaksi dengan kode yang aneh. Namun semakin lama ia baca, matanya membesar. Di salah satu dokumen tercantum nama penerima dana, Arman Prasetya. Tina terpaku, tangannya gemetar memegang mouse. "Tidak, ini tidak mungkin." Ia membaca lagi, memastikan bahwa itu bukan orang lain dengan nama yang sama. Tapi di bawahnya tercantum nomor rekening.
nomor yang sama dengan rekening milik suaminya. Jantungnya berdegup keras. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Buru-buru ia menutup laptop dan duduk diam, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin ia berpikir, semakin perasaan itu menghimpit dadanya. Keesokan paginya, Tina memutuskan untuk memastikan sendiri. Saat Arman pergi bekerja, ia mendatangi kantor polisi tempat berkas penyelidikan disimpan. Dengan bantuan salah satu petugas yang dulu menolong ayahnya, ia meminta izin melihat laporan keuangan Bimo. Dan benar, di sana tertulis transaksi besar yang mengalir ke rekening atas nama Arman 2 bulan sebelum kasus ini dibuka kembali. Kakinya lemas. Dunia seolah berputar. Tidak mungkin, Mas Arman tidak mungkin terlibat. Bisiknya lirih. Ia pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah, ia duduk lama di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka di dinding. Senyum di foto itu terasa asing kini. Malamnya, ketika Arman pulang, Tina sudah menunggunya. "Mas," suaranya bergetar. "Aku ingin tanya sesuatu." Arman berhenti melepas jasnya. "Apa sayang?" "Nama kamu tercatat dalam dokumen Bimo." Arman terdiam. Ia menatap Tina lama, lalu menarik napas pelan. "Kau sudah tahu ya?" Tina menahan air mata. "Apa itu benar?" Arman duduk di kursi, menatap lantai. "Iya, itu benar. Tapi dengarkan dulu penjelasanku." Ia bercerita, 2 tahun lalu sebelum menikah dengan Tina, ia sempat bekerja sama secara tak langsung dengan Bimo dalam proyek investasi. Ia tidak tahu waktu itu bahwa uang yang mengalir adalah hasil kejahatan lama. "Aku berhenti begitu tahu proyek itu kotor, tapi uangnya sudah sempat masuk ke rekeningku. Aku kembalikan semuanya. Aku takut waktu itu, kalau aku jujur, malah akan menyeret nama keluarga kita." Tina menatapnya dengan air mata berlinang. "Mas, kenapa tidak cerita dari awal? Aku bisa mengerti kalau Mas tidak tahu, tapi menyembunyikan hal ini hanya membuatku merasa dibohongi." Arman menunduk. "Aku takut Nutin. Aku takut kamu berpikir aku seperti mereka." Suasana menjadi hening. Tina berjalan mendekat, lalu berlutut di depan suaminya. "Aku tidak marah, Mas. Aku hanya ingin kamu jujur. Karena sekarang mereka akan memanfaatkan rahasia ini untuk menyerang kita." Arman menatapnya heran. "Apa maksudmu?" Tina menatap tajam. "Orang-orang itu masih mengawasi kita. Dan kalau mereka tahu kamu punya celah, mereka akan memakainya untuk menjatuhkan ayah." Arman terdiam. Ia tahu istrinya benar. Dan tanpa mereka sadari, di luar rumah, seseorang memotret dari balik pagar dengan kamera kecil, mengabadikan momen itu. Foto itu lalu dikirim ke seseorang dengan pesan singkat. "Sudah dapat." Mereka mulai retak. Waktunya serang malam itu, Tina duduk di tepi ranjang sambil menatap langit yang gelap tanpa bintang. Ia tahu badai berikutnya akan lebih besar dari sebelumnya. Tapi kali ini, ia tidak akan hanya bertahan. Ia akan melindungi keluarganya, meski harus menghadapi siapapun yang datang menyerang. Hujan turun deras malam itu. Angin menerpa pepohonan di halaman, membuat ranting bergoyang dan pintu berderit pelan. Di ruang tengah, lampu temaram menerangi wajah Tina yang sedang duduk memeluk lutut. Di hadapannya, Pak Hadi berdiri dengan wajah serius, sementara Arman menatap ke arah jendela dengan tatapan waspada. Semuanya diam. Tidak ada satupun yang berbicara sejak Tina menceritakan bahwa seseorang memotret rumah mereka dari luar. Pak Hadi menggenggam tangannya erat. "Kita sudah masuk tahap berbahaya, Nak. Orang-orang ini tidak akan diam setelah Bimo jatuh. Mereka ingin balas dendam." Tina mengangguk perlahan. "Aku tahu ya, tapi kita tidak bisa terus sembunyi. Mereka akan mengincar dari arah manapun." Arman memutar badan, menatap keduanya. "Kalau mereka ingin menyerang, biar aku yang hadapi. Aku tidak mau kalian terluka karena urusan masa lalu ini." Pak Hadi menatap menantunya dalam. "Tidak, Man. Ini bukan lagi urusanku sendiri. Kau sudah bagian dari keluarga ini. Kita harus hadapi bersama." Namun sebelum salah satu dari mereka sempat melanjutkan pembicaraan,
terdengar ketukan keras di pintu depan. Dak, dak, dak. Suaranya membuat Tina terlonjak kaget. Arman berjalan cepat ke arah pintu, membuka sedikit tirai. Dua pria berpakaian jas hitam berdiri di luar, wajahnya tegang. Salah satunya memegang map tebal. "Siapa mereka?" tanya Tina dengan suara pelan. "Mereka bilang dari kepolisian," jawab Arman. Ia membuka pintu sedikit, tapi sebelum sempat bertanya, pria itu langsung berkata cepat. "Kami dapat laporan bahwa ada ancaman baru terhadap keluarga Anda. Kami diutus untuk memastikan keamanan sementara Pak Hadi mendekat." "Dari kepolisian mana?" Pria itu mengeluarkan kartu tanda pengenal, tapi gerak-geriknya terlalu cepat, seolah tidak ingin diperiksa detail. Arman mengernyit. "Boleh saya lihat lebih dekat?" Pria itu tersenyum tipis. "Tentu." Saat Arman hendak meraih kartu itu, tiba-tiba pria lain dari belakang mengeluarkan alat kecil mirip suntikan dan mencoba menusukkan ke leher Arman. Refleks, Arman menepis tangan itu. Perkelahian pun pecah di depan pintu. Tina menjerit kecil. "Mas!" Pak Hadi segera menariknya ke belakang. "Masuk, nak!" Pertarungan berlangsung cepat. Salah satu pria mencoba menarik pistol dari balik jas. Namun Arman lebih sigap. Ia menendang tangannya hingga pistol itu terlepas dan meluncur ke lantai. Di saat bersamaan, satpam rumah datang dari arah taman, membantu menahan penyerang itu. Namun dua pria lainnya yang menunggu di mobil ikut turun dan menyerbu ke halaman. Pak Hadi mengambil tongkat besi di dekat lemari. "Jangan biarkan mereka masuk, Man." "Sudah ya, kunci semua pintu belakang." Tina berlari menutup semua jendela sambil memeluk dadanya yang berdebar keras. Suara teriakan dan benda jatuh terdengar di luar. Hujan semakin deras, membuat malam terasa seperti medan perang kecil. Setelah beberapa menit, akhirnya para penyerang berhasil dilumpuhkan oleh satpam dan polisi patroli yang kebetulan melintas. Mereka diborgol dan dibawa ke pos terdekat. Salah satu dari mereka sempat berteriak ketika digiring ke mobil. "Kalian pikir ini sudah selesai? Kami cuma menjalankan perintah." Arman menatapnya tajam. "Perintah dari siapa?" Pria itu hanya tersenyum dingin. "Dari orang yang jauh lebih kuat daripada Bimo." Suasana rumah berantakan. Tirai sobek, kursi terbalik, dan lantai basah oleh jejak kaki lumpur. Tina duduk di tangga, wajahnya pucat. Arman menghampiri dan memeluknya. "Kamu tidak apa-apa," Tina menggeleng. "Aku baik-baik saja, tapi ini sudah kelewatan, Mas. Mereka tidak hanya ingin menakut-nakuti, mereka benar-benar ingin menghabisi kita." Pak Hadi duduk di kursi panjang, napasnya terengah. "Ini bukan sekadar dendam. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan, sesuatu yang belum kita temukan." Keesokan paginya, Arman mendatangi kantor polisi untuk memberikan keterangan. Tina dan Pak Hadi menunggu di rumah. Namun beberapa jam kemudian, Tina menerima pesan masuk dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya satu kalimat pendek. "Kalau kau ingin tahu siapa dalang sebenarnya, datanglah ke gudang lama Santoso Group malam ini." Sendirian Tina menatap layar ponselnya lama. Ia tahu ini bisa jadi jebakan, tapi rasa penasaran dan keberanian menekan rasa takutnya. Ia menatap ke arah foto ibunya yang tergantung di dinding dan berbisik pelan. "Aku akan akhiri semua ini malam ini, Bu." Menjelang senja, Tina bersiap diam-diam. Ia mengenakan jaket abu-abu dan membawa senter kecil. Namun sebelum sempat keluar rumah, langkah seseorang terdengar dari belakang. "Tina, kau mau kemana?" Suara itu membuat tubuhnya berhenti seketika. Ia menoleh pelan. Arman berdiri di ambang pintu dengan wajah serius. "Mas, aku hanya ingin memastikan sesuatu." Arman menatapnya dalam. "Kamu dapat pesan itu kan?" "Aku tahu." Tina terdiam. "Kamu tahu?" "Aku juga dapat pesan yang sama. Tapi mereka kirim ke nomor yang berbeda. Dan mereka sebut namamu di akhir kalimat." Keduanya saling menatap dalam hening panjang. Di luar, langit mulai gelap.
Akhirnya Tina berkata pelan, "Kalau begitu, kita pergi bersama." Arman mengangguk tanpa ragu. Apapun yang menunggu di sana, kita hadapi berdua. Malam itu, mereka berdua melaju di bawah hujan, menuju tempat yang selama ini menyimpan semua rahasia masa lalu. Gudang tua milik Santoso Group. Bangunannya gelap, berdiri di pinggir kota, ditinggalkan sejak kebangkrutan 20 tahun lalu. Ketika mereka melangkah masuk, aroma karat dan debu menyambut. Cahaya senter menyorot dinding-dinding tua penuh noda dan cat yang terkelupas. Namun tak lama kemudian, suara langkah lain terdengar dari kegelapan. Seseorang muncul dari balik tiang besi. Tina tertegun. Arman memegang tangannya erat. "Selamat datang, Nyonya Tina." Suara itu berat dan tenang. "Akhirnya kau datang juga." Dan ketika sosok itu melangkah ke bawah cahaya senter, wajahnya perlahan terlihat jelas. Wajah yang sangat familiar. Mereka berdua terdiam. Tina menatap tak percaya. Bibirnya bergetar. "Bu!" Sosok itu tersenyum pelan. "Iya nak, aku yang memanggilmu ke sini." Nyam Ratmi berdiri di depan mereka. Wajahnya tak lagi lembut seperti biasanya, tapi penuh rahasia yang belum terungkap. Langit pagi masih kelabu, menyisakan kabut tipis setelah hujan deras yang mengguyur semalaman. Udara dingin menyelimuti kota, tapi di halaman depan rumah keluarga Arman, suasananya justru terasa hangat dan penuh haru. Di beranda, Tina duduk di samping Nyi. Ratmi yang kini mengenakan pakaian sederhana, wajahnya tampak lebih tenang dari biasanya. Luka kecil di lengannya sudah dibalut, namun tangan itu terus menggenggam tasbih. Jari-jarinya bergetar pelan di setiap putaran butirannya. Tina menatap wanita itu penuh hormat. "Ibu sudah banyak berkorban. Tanpa ibu, mungkin semalam kami tidak akan selamat." "Nyakhra," Ratmi tersenyum lemah. "Aku hanya menebus kesalahan, nak. Selama 20 tahun aku hidup dengan rasa bersalah. Setiap kali melihatmu, aku merasa seolah dosa itu kembali menatapku. Tapi Allah masih memberiku kesempatan untuk memperbaikinya." Air mata menetes di pipi Tina. Ia meraih tangan mertuanya dan menggenggam erat. "Ibu sudah menebus semuanya. Yang penting sekarang kita jalani hidup dengan jujur." Dari kejauhan, suara kendaraan polisi terdengar samar. Mereka datang untuk menjemput berkas tambahan dan memastikan Surya sudah dipindahkan ke tahanan pusat. Pak Hadi keluar dari dalam rumah, menyapa petugas dengan tenang. Wajahnya tampak lega, tapi sorot matanya masih menyimpan beban panjang dari masa lalu yang baru saja selesai. "Sudah berakhir, nak," katanya ketika menghampiri Tina. Surya mengaku semua. Dia yang menyusun laporan palsu 20 tahun lalu. Bahkan dia yang mengatur jebakan agar Bimo bisa mengambil alih perusahaan. Sekarang semuanya sudah jelas. Tina menatap ayahnya. Senyum haru di wajahnya tak bisa disembunyikan. Akhirnya ayah bisa bersih dari tuduhan itu. Pak Hadi mengangguk pelan. "Tapi yang lebih penting, aku bisa melihat anakku menegakkan kebenaran tanpa membalas dengan kebencian. Itu kebanggaan terbesar bagi seorang ayah Arman. Datang membawa nampan berisi 3 cangkir teh hangat. Ia meletakkannya di meja dan duduk di samping istrinya. "Hari ini aku sudah menghubungi pengacara. Kita akan ambil kembali hak-hak perusahaan yang dulu dirampas. Tapi aku tidak akan memimpin sendirian. Aku ingin kamu berdua, ayah dan Tina, terlibat langsung." Tina menatap suaminya lembut. "Mas, aku hanya ingin memastikan perusahaan itu berdiri dengan cara yang benar. Tidak lagi dengan keserakahan seperti dulu." Arman tersenyum. "Itu juga niatku, sayang." "Nyan," Ratmi menatap keduanya dengan mata berkaca. "Kalian berdua mengingatkanku pada diriku dulu, sebelum semua ambisi merusak segalanya. Semoga Allah jaga rumah tanggamu dari dosa-dosa yang pernah menjatuhkanku." Tina tersenyum dan meraih tangan ibunya lagi. "Ibu sekarang jadi bagian dari kekuatan kami. Tanpa ibu, keluarga ini tidak akan seutuh ini." Mereka bertiga tertawa kecil. Namun di tengah canda yang tenang itu,
datang seorang petugas polisi membawa amplop coklat besar. "Ini Pak Hadi, barang bukti dari gudang yang semalam. Kami menemukan sesuatu yang mungkin ingin Bapak lihat." Pak Hadi membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada tumpukan dokumen, sebagian sudah berdebu. Di antara dokumen itu terdapat satu surat lama yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kertasnya menguning, tapi tulisan tangan di atasnya masih jelas. Ia membaca pelan, lalu matanya membesar. "Ini surat dari almarhum istrimu, Tin. Ibumu menulisnya sebelum meninggal." Tina langsung menegakkan tubuhnya, matanya berkaca. "Dari ibu." Pak Hadi menyerahkan surat itu kepadanya. Tina membukanya perlahan dan mulai membaca. "Anakku tersayang, jika suatu hari kau membaca surat ini, berarti kebenaran akhirnya muncul. Jangan biarkan hidupmu dikotori oleh dendam seperti yang menelan keluarga kita. Jadilah cahaya, bahkan ketika dunia hanya memberimu gelap. Dan ingatlah, Nak, Allah tak pernah tidur. Ia akan mengangkat yang teraniaya dan merendahkan yang sombong." Air mata Tina jatuh tanpa ia tahan. Ia menutup surat itu, memeluknya erat di dada. Arman memeluk bahunya dari samping, sementara Pak Hadi menatap mereka dengan mata basah. "Nyin," Ratmi menunduk, berbisik lirih. "Surat itu seperti jawaban dari semua doa yang pernah kubaca setiap malam." Beberapa menit kemudian, hujan kembali turun pelan, menetes dari ujung genteng seperti alunan lembut yang menenangkan. Tina berdiri di beranda, menatap langit yang mulai bersih dari kabut. "Hujan hari ini tidak terasa dingin ya, Mas?" Arman tersenyum di sampingnya. "Tidak, karena kali ini hujan membawa penebusan." Pak Hadi menatap ke arah mereka berdua. "Kalian tahu, dulu aku berpikir kebahagiaan hanya datang dari harta dan kehormatan. Tapi ternyata kebahagiaan sejati datang dari keikhlasan. Dari hati yang sudah memaafkan." Tina memeluk ayahnya erat, lalu menoleh ke arah ibu mertuanya yang duduk dengan wajah damai. "Ibu," katanya lembut, "mulai hari ini jangan lagi merasa menebus kesalahan. Ibu sudah menutup masa lalu dengan keberanian. Nyini." Ratmi mengangguk perlahan, matanya menatap jauh ke arah langit yang perlahan cerah. "Ibu hanya ingin satu hal, Nak." "Apa itu?" "Agar kalian hidup dengan cinta, bukan dengan dendam seperti yang dulu menguasai hati ibu." Tina menggenggam tangan Arman. Mereka berdua saling berpandangan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, wajah mereka benar-benar terlihat damai. Di bawah hujan penebusan itu, 3 generasi dalam satu keluarga duduk berdampingan. Luka yang dulu memisahkan kini menjadi jembatan untuk saling memaafkan. Masa lalu telah selesai, tapi harapan baru saja dimulai. Namun jauh di kejauhan, di dalam sebuah mobil hitam yang berhenti di sisi jalan, seseorang menatap dari balik kaca. Wajahnya tersembunyi, tapi suara dinginnya terdengar jelas saat ia berkata di telepon. Bimo dan Surya sudah jatuh, tapi keluarga Santoso belum tahu siapa dalang sesungguhnya. Permainan ini belum selesai. Langit sore itu berwarna oranye keemasan. Angin berembus lembut menyapu halaman rumah, membawa aroma tanah basah yang tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah keluarga Arman terasa benar-benar damai. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi ketegangan. Hanya tawa lembut yang mengalun dari ruang makan tempat Tina, Arman, Pak Hadi, dan Nyi Ratmi duduk bersama menikmati teh hangat. Namun di tengah kedamaian itu, ada sesuatu di wajah Tina, sebuah keteguhan yang belum hilang. Ia tahu masih ada bayangan yang mengintai di luar sana. Ancaman itu belum sepenuhnya sirna, tapi hari ini ia ingin memberi keluarganya waktu untuk bernapas, untuk merasakan arti tenang. Masih tidak percaya ya bahwa semuanya sudah selesai? Tanya Arman sambil menuangkan teh untuknya. Tina tersenyum lembut. Bukan tidak percaya, Mas. Aku hanya merasa perjalanan ini belum benar-benar berakhir.
Tapi aku bersyukur, setidaknya kita sudah melewati yang terburuk. Pak Hadi mengangguk pelan. Allah memang selalu tahu kapan waktunya keadilan datang. Kadang kita hanya perlu menunggu dengan sabarnya. Ratmi menatap anak dan menantunya dengan mata berkaca. Dan aku bersyukur Allah memberi ibu waktu untuk menebus semua yang dulu ibu rusakkan. Melihat kalian berdua hidup bahagia, itu hadiah terbesar. Tina menggenggam tangan ibu mertuanya. Ibu sudah membuktikan bahwa setiap orang bisa berubah. Ibu sudah menjadi cahaya di keluarga ini. Mereka saling tersenyum, tapi suasana itu tiba-tiba berubah ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Arman dan Pak Hadi segera berdiri, menatap curiga. Dari mobil itu, seorang pria bersetelan rapi turun membawa tas kulit dan map coklat. "Siapa itu, Mas?" bisik Tina pelan. "Entah," jawab Arman. "Aku tidak kenal mobil itu." Pria itu berjalan pelan mendekati pagar. Satpam rumah segera menghampirinya, tapi pria itu mengangkat tangan sopan. "Saya datang bukan untuk mengganggu. Saya hanya ingin menyerahkan sesuatu untuk Nyonya Tina Santoso." Tina keluar perlahan ke teras, ditemani Arman dan ayahnya. Pria itu menunduk hormat. "Nama saya Rendra. Saya dulu sekretaris pribadi Bimo Saputra. Tapi saya bukan bagian dari kejahatannya. Saya datang karena ada satu hal yang perlu Nyonya tahu." Ia menyerahkan map coklat itu. Ini berisi data lengkap siapa yang sebenarnya mendanai Bimo dan Surya selama 2 dekade terakhir. Pak Hadi menatap pria itu dengan dahi berkerut. "Maksudmu, ada orang lain di atas mereka?" Rendra mengangguk. "Benar, Pak. Orang itu sangat berpengaruh. Semua dokumen dan transaksi keuangannya saya simpan diam-diam, menunggu waktu yang tepat untuk saya serahkan." Arman segera membuka map itu. Di dalamnya terdapat lembaran laporan bank, tanda tangan, dan satu foto yang membuat mereka semua terdiam. Foto seorang pria paruh baya, berpakaian necis, tersenyum di depan podium sambil berjabat tangan dengan pejabat tinggi negara. Pak Hadi menatap foto itu dengan rahang mengeras. "Orang ini, aku mengenalnya. Dulu dia direktur utama cabang perusahaan luar negeri yang menanam saham di perusahaanku." Rendra mengangguk. "Ya, dialah dalang sebenarnya. Semua rencana pengambil alihan Santoso Group berasal darinya. Dia hanya menggunakan Bimo dan Surya sebagai pion. Sekarang, orang itu sedang membangun perusahaan baru di luar negeri dengan uang hasil korupsi masa lalu." Tina menatap map itu lama, lalu berkata tenang, "Berarti perjuangan kita belum selesai?" Arman menatapnya, tahu betul arti dari tatapan istrinya itu. "Kamu ingin menyerahkan ini ke lembaga anti korupsi?" Tina mengangguk. Kebenaran tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kita sudah terlalu lama diam malam harinya. Mereka sekeluarga berkumpul di ruang tengah. Rendra duduk bersama, membantu menyiapkan semua bukti digital untuk diserahkan ke lembaga hukum. Suasana di dalam rumah kembali tegang, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan keberanian. "Apapun yang terjadi nanti, aku siap," kata Tina tegas. Arman memegang tangannya erat. "Dan aku akan selalu di sampingmu." Pak Hadi menatap keduanya dengan bangga. "Dulu aku pikir kekuatan keluarga diukur dari harta. Tapi ternyata kekuatan sejati datang dari keberanian dan kejujuran." Pagi berikutnya, mereka berangkat bersama ke gedung Lembaga Hukum Nasional. Media sudah menunggu di luar, menyorot langkah mereka yang mantap. Tina berdiri di depan pintu masuk, menatap ke arah kamera dengan senyum tenang. "Hari ini," katanya kepada wartawan, "kami bukan ingin membalas dendam. Kami hanya ingin mengembalikan nama baik dan menunjukkan bahwa kejujuran masih ada tempat di negeri ini." Ucapan itu menggema di layar berita sepanjang hari. Masyarakat menyambutnya dengan rasa hormat. Bahkan beberapa orang yang dulu menertawakannya di hari pernikahan, kini menunduk malu. Seminggu kemudian, kasus besar itu dibuka kembali dan menjadi sorotan nasional. Dalang sesungguhnya akhirnya ditangkap di luar negeri
setelah buronan internasional diterbitkan. Dunia bisnis geger, tapi nama Santoso Group kembali berdiri dengan kehormatan penuh. Hari itu, Tina berdiri di halaman rumah, menatap langit senja dengan hati penuh syukur. Ia teringat semua penghinaan yang dulu ia terima di atas pelaminan, semua air mata yang jatuh tanpa pembelaan. Kini semuanya berubah menjadi kekuatan. Ratmi berjalan mendekat, memeluknya dari samping. Kau membuktikan sesuatu, nak. Tina menatapnya lembut. Apa itu, Bu? Bahwa wanita yang dulu dianggap tak pantas, justru menjadi penopang keluarga besar ini. Air mata jatuh pelan di pipi Tina, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia menatap ke langit, mengucap syukur dalam hati. Terima kasih, ya Allah, karena dari setiap penghinaan, Engkau jadikan pelajaran. Dari setiap luka, Engkau tumbuhkan kekuatan. Arman datang menghampiri, menggenggam tangan istrinya erat. Kamu tahu, Tin, kalau waktu bisa diulang, aku tetap akan menikah denganmu. Bahkan kalau aku harus melalui semua penderitaan ini lagi. Tina tersenyum, air matanya mengalir. Aku pun begitu, Mas. Karena dari semua ujian itu, aku menemukan arti cinta yang sesungguhnya. Langit perlahan berubah jingga, cahaya sore memantul lembut di wajah mereka berdua. Dari kejauhan, azan maghrib berkumandang, seolah menjadi penanda bahwa perjalanan panjang penuh luka dan rahasia akhirnya sampai pada titik penenangan. Kini, rumah itu bukan lagi tempat penuh pertengkaran, tapi tempat di mana kasih, kejujuran, dan penyesalan berpadu menjadi satu. Dan Tina, wanita sederhana yang dulu dihina di atas pelaminan, kini berdiri sebagai simbol keteguhan dan ampunan. Karena pada akhirnya, bukan status atau kekayaan yang menentukan kemuliaan seseorang, tetapi hati yang tetap lembut meski pernah hancur oleh dunia. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih.